Satgas ini berkunjung di Morowali, Pak, seperti apa? Ya, terima kasih. Kami datang ke sini atas perintah Ketua Pelaksana Satgas Binaan. Sebenarnya satu, melakukan validasi lapangan, tindakan melakukan validasi lapangan untuk mengecek hasil dari berita acara klarifikasi yang ada di Jakarta. Kemudian kita juga melakukan penguasaan kembali terhadap bukaan yang sudah ditemukan oleh tim Satgas. Bukaan ini adalah bukaan yang ada di dalam kawasan hutan, walaupun ada di dalam IU, tapi statusnya masih kawasan hutan. Mungkin bisa dijelaskan. Berapa titik? Untuk target kami sesuai surat perintah itu ada 4 perusahaan, Pak. Perusahaan yang pertama PT kemarin Sumber Permata Mining SPM, kemudian yang kedua BMU, yang ketiga PSM, yang keempat PT DSMI. Kita Pak, berapa luasan Pak yang menjadi? Ya, secara luasan mungkin itu ada di data kami, Pak. Izin ini karena terkait masih perlu kami validasi, dia tidak simpang siur datanya, kami tidak perlu share di sini. Tapi yang jelas kami secara objektif menilai luasannya, tidak kami kurangkan, tidak kami tambahkan, karena ini masing-masing pihak memiliki hak untuk menyampaikan informasi terkait luasan. Pak, selain itu apa ada lagi perusahaan lain Pak yang dibidik? Ya, izin berdasarkan informasi dari data yang kita miliki bahwa bukaan yang ada di wilayah wilayah IUP tambang itu banyak IUP yang ada kawasan hutannya. Nah, secara data dari citra satelit ditemukan ada bukaan di beberapa wilayah. Nah, tentunya yang sudah sampai hari ini ada 6 perusahaan yang sudah kita datangi secara resmi. Kemungkinan akan ada juga perusahaan-perusahaan yang lain di wilayah Kabupaten Morowali maupun sekitarnya. Pak, izin selain mungkin IUP tambang nikel, apakah ada untuk perkebunan Pak? Untuk perkebunan sudah paralel juga berjalan, Pak. Perkebunan itu kemarin bukaan kelapa sawit. Kelapa sawit kami juga melakukan penguasaan kembali terhadap bukaan kelapa sawit yang ada di Morowali dan Morowali Utara. Pak, mungkin bisa dijelaskan, Pak, tanggung jawab perusahaan selain dipasang pelang, Pak, itu apa yang harus mereka lakukan setelah? Mungkin ada denda atau sanksi seperti apa, Pak? Ya, terkait konsekuensi terhadap bukaan tentu ada mekanisme tersendiri, karena ada ketentuannya ketika dia mau melakukan bukaan di dalam kawasan. Kalau dia perkebunan tentu mungkin terkait dengan ketentuan di kehutanannya seperti apa. Demikian juga ada bukaan tambang di dalam kawasan hutan itu terkait nanti dari SDM kaitannya. Namun yang jelas ketika ada pelanggaran tentu ada konsekuensinya. Apakah itu sanksinya administrasi ataupun bersifat material atau denda seperti itu. Pak, ini kan sudah melibatkan juga BPKP. Tentu ada penghitungan kerugian negara. Seperti apa Pak gambarannya? Ya, yang jelas sekedar informasi, kami tim Satgas PK ini terdiri dari 12 departemen, termasuk tadi yang Bapak sampaikan adalah BPKP, TNI, Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Keuangan, dan beberapa kementerian lain. Untuk sampai kita menghitung kerugian negara, karena ini bukan produksi, mungkin istilahnya bukan kerugian negara, tetapi potensi pendapatan negara yang harus kita kejar. Ya. Tentu nanti tim BPKP akan menghitung setiap luasan berapa yang harus dikenakan. Ini penindakan sampai kapan, Pak? Tentu harapannya kan sampai selesai, Pak. Penindakan selama ini kan upaya penertiban, bukan penindakan. Ini penertiban ketika ada pelanggaran yang dilakukan setiap pihak yang melakukan aktivitas pertambangan kita tertibkan supaya juga iklim usaha juga tetap bisa berjalan baik. Pak, yang perusahaan yang ditindak itu apakah memang masih aktif atau tidak aktif? Ya, jadi kami kan
datang ini berdasarkan data ya. Data yang ada di kami, perusahaan itu ada saja yang mungkin yang masih ada saja mungkin yang sudah tidak aktif beraktivitas, mungkin karena ada beberapa hal, misalnya ada sengketa wilayah misalnya atau apa. Yang jelas semua yang kami datangi adalah subjek hukumnya jelas berdasarkan data. Cuman apakah hari ini dia masih beroperasional atau tidak itu kita belum ketahui secara pasti. Cukup. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih. Cukup.